Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yang kami muliakan para pemirsa semuanya, alhamdulillah kita dapat buka kembali dalam rangkaian pengajian kitab Bidayatul Mujtahid. Semoga nanti ilmu yang akan kita kaji bersama-sama menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin wa rabbal alamin. Wa asnaful alfadhi allati tutalaqqa minha al-ahkamu min as-sam'i arba'atun. Jenis-jenis lafaz, jenis-jenis teks yang diambil daripada lafaz tersebut, hukum-hukum daripada sam'i, daripada wahyu adalah 4 jenisnya. Salah satu muttafaqun alaiha, yang 3 disepakati para ulama atasnya. Wa rabi'un mukhtalafun fihi, sedangkan yang keempatnya adalah diperselisihkan padanya. Wa amma salasatu al-muttafaqu alaiha, adapun 3 lafaz yang disepakati atasnya, falafdun ainin yahmalu ala umumihi, lafaz umum yang ditanggungkan atas keumumannya, au khassun, atau lafaz khusus yahmalu ala khususihi, yang ditanggungkan atas kekhususannya, au lafdu amin, atau lafaz umum muradu bihil khusus, yang dikehendaki dengannya adalah al-khusus, au lafdun khassun, atau lafaz yang khusus muradu bihi al-umum, yang dikehendaki dengannya adalah sifat umum. Wa fi hadza yadkhulu at-tanbih bil a'la 'ala al-adna, dan dalam masalah ini masuk perhatian dengan yang paling rendah, dengan yang paling tinggi atas yang paling rendah, wa bil adna 'ala al-a'la, dan dengan yang rendah atas yang paling tinggi, wa bil musawi 'ala al-musawi, dan dengan yang setara atas yang setara. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan jelaskan dulu tentang lafaz-lafaz yang diambil daripada wahyu itu. Ada 4. Yang 3 ini disepakati para ulama, sedangkan yang keempat ini itu diperselisihkan para ulama. Nah, ini yang diperselisihkan adalah mafhum mukhalafah. Nah, kemudian lafaz-lafaz yang 3 ini yang disepakati adalah lafaz umum yang ditanggungkan atasnya keumumannya. Sebelum saya bahas apa yang dimaksud dengan lafaz am, apa yang dimaksud dengan lafaz khas, lafaz khusus. Lafaz umum itu adalah satu lafaz yang kandungan maknanya mencakup segala sesuatu tanpa ada batasan tertentu. Sedangkan kalau lafaz khas, lafaz khusus adalah satu lafaz yang kandungan maknanya hanya mencakup pada satu makna tertentu yang tidak bisa untuk diluaskan pada makna-makna yang lain. Ini adalah pengertian secara singkat tentang makna khusus. Kemudian apa contoh-contohnya? Dalam Al-Quran, contoh-contoh yang bersifat umum cukup banyak. Yang pertama adalah setiap kata yang diawali dengan kata-kata kullun mencakup umum, jadi siapapun kena dalam hal ini. Satu contoh, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka otomatis mencakup segala makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua makhluk itu akan
mengalami kematian. Atau Allah sebagaimana firman-Nya, khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Artinya segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bisa jadi lafaz umum itu dirangkaikan dengan alif lam yang bersifat al-istidrak lil jinsi, jadi yang mencakup segala sesuatu. Walaupun maknanya adalah mungkin bersifat satu, tetapi ketika diberikan al di depannya, maka kemudian mencakup semuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia, cakupan di sini. Sama seperti alhamdulillah, jadi semua pujian itu dilakukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit contoh tentang lafaz yang sifatnya adalah sifatnya umum. Jadi semuanya mencakup. Kemudian yang kedua adalah makna khusus. Makna khusus itu adalah hanya mencakup pada satu makna tertentu yang tidak bisa kita luaskan pada cakupan lafaz-lafaz yang lainnya. Satu contoh kaitan dengan bilangan. Allah menyatakan faman lam yajid fasyamu salasatu ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Jadi bilangan 3 untuk puasa ya dalam haji ini bersifat khusus. Tidak bisa kita luaskan 3 tempat atau kemudian ke bilangan kelima. Ya hanya tercakup pada makna 3. Kemudian juga makna 7 ya. Sab'atin idza raja'tum, makna 7 ini ketika pulang ke tanah air ini, maka cakupan hanya pada makna 7, tidak boleh untuk diluaskan. Ini adalah cakupan makna-makna am dengan khusus. Kemudian yang kedua, lafaz-lafaz umum di dalam Al-Quran ini itu tidak semua bisa dimaknai umum, atau juga makna-makna bersifat khusus tidak bisa dimaknai hanya sekedar khusus, karena ada lafzun am yuradu bihil khusus atau lafzun khas yuradu bihil umum. Demikian dalam Al-Quran, salah satu contohnya cukup banyak sekali, dan ini yang penting sekali untuk kita ketahui. Apa sebabnya? Sebab menafsirkan Al-Quran dengan sesuatu walaupun lafadznya adalah khusus tanpa diumumkan bisa berbahaya. Saya kasih contoh sebagaimana dalam surah Al-Bair, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla. Ini ayat ketika sebelumnya Allah menyatakan fa'anzartukum naran talazza. Saya peringatkan kalian tentang neraka yang menyala-nyala. Neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa, yang tidak bisa dimasuki kecuali hanyalah oleh orang yang paling celaka. Apa sifatnya celaka tadi? Orang yang paling celaka tadi, Allah menyatakan alladzi kazzaba wa tawalla, adalah orang yang mendustakan, berpaling daripada keimanan. Berarti al-ashqa di sini maknanya adalah orang kafir, adalah orang yang paling celaka. Namun ini bahaya. Kalau penggalan pada ayat la yaslaha illa al-ashqa hanya dimaknai adalah orang yang paling celaka, artinya orang mukmin tidak bakalan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup bahaya, sebagaimana teologi keyakinan orang-orang Murji'ah yang mengatakan la yajiru dzambu la yajiru ma'al iman dzambu, tidak bakal bahaya dosa untuk orang-orang yang mukmin, sebab mereka ini tidak bakalan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sampai mereka punya keyakinan al-mu'min la yadkhulun nar walau fa'ala al-kaba'ir. Seorang mukmin tidak bakalan masuk ke dalam neraka sekalipun dia melakukan dosa-dosa yang besar. Ini cukup bahaya. Maka itu makna al-ashqa, sekalipun bentuknya adalah bersifat khas hanya untuk orang paling celaka. Al-Imam As-Suyuti memaknai dengan makna asyaqi, orang yang celaka. Jadi al-ashqa wasyaqi dilebarkan maknanya, bukan hanya mencakup makna al-ashqa tapi asyaqi.
Jadi yang tadinya bersifat adalah superlatif dimasukkan pula yang bersifat adalah isim panggil atau adjektif, ya, orang yang paling celaka. Sebab kalau kita langsung memaknai hal ini akan menimbulkan teologi yang sama dengan Murji'ah. Orang mukmin bebas melakukan apapun juga, mereka tidak akan ditimpakan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tidak akan masuk neraka. Yang masuk neraka adalah hanya orang-orang yang paling celaka, yaitu orang-orang kafir saja. Sebagaimana Allah mengatakan la yaslamu illal ashqa, maknanya yang khas mesti dilebarkan, diumumkan. Ini satu contohnya. Kemudian yang kedua, pentingnya kita belajar ini adalah bisa jadi seseorang ini ketika melaksanakan sholat menghadap kemanapun juga itu bisa sah. Kalau hanya menyindir ayat walillahi al-masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Arah timur, arah barat, milik Allah. Disitulah wajah Allah. Maka bisa jadi ada sebagian orang yang kemudian sholat menghadap mana saja. Padahal ini kaitan adalah sholat untuk sholat yang sifatnya adalah sholat sunnah dalam kendaraan. Maka perlu ditaksis. Jadi bisa jadi itu Quran sifatnya umum ditaksis dengan hadis, atau kemudian ada juga sifatnya umum dalam Al-Quran ditaksis dengan ayat-ayat Quran yang lain. Satu contoh, ini penting juga karena kaitan am-khas ini ada kaitan dengan taksis, ya, di mana kita akan bisa mempersempit satu makna, karena akan bahaya kalau kita mengambil makna satu daripada ayat tanpa mempertimbangkan pada ayat yang lain. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang ditalak maka dia menahan dirinya selama 3 kali sucian. Ini sifatnya umum tanpa mempertimbangkan wanita yang hamil atau wanita yang belum dibukhul. Apa sebabnya? Wanita yang hamil itu iddahnya sekalipun ditalak adalah wada'ul hamdi, sampai dia melahirkan. Allah mengatakan walatil ahmali ajalahunna ayyada'na hamlahum. Wanita-wanita hamil itu lepas masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Artinya ayat ini mentaksis yang tadinya sifatnya umum. Siapapun yang terkena cakupan ini maka dia mesti untuk melaksanakan iddah, tapi kemudian ditaksis, zona khususkan dengan satu ayat tertentu, tidak mencakup dia wanita yang hamil atau wanita yang belum dijina oleh suaminya. Sebab Allah mengatakan idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Perempuan-perempuan yang mukminah yang kamu talak sedangkan mereka belum kamu sentuh, belum kamu jina, itu tidak ada iddahnya untuk mereka itu. Artinya apa? Ayat tadi itu tidak bersifat umum secara mutlak, ditentukan dengan ayat-ayat yang lain. Ini adalah Quran dengan Quran. Bisa juga kemudian Quran dizona khususkan, ditentukan batasannya, keumumannya oleh hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hurmat 'alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir." Diharamkan untuk kalian memakan bangkai. Bangkai ini sifatnya umum, baik bangkai dari binatang lautan atau juga binatang daratan. Tetapi kemudian Nabi Muhammad dengan hadis qauliyahnya mengatakan huwa tahurun ma'uhu wal hillu maitatuhu. Artinya apa? Kaitan dengan lautan, airnya suci bisa mensucikan, dan bangkai-bangkainya dari binatang-binatang yang hanya mutlak hidup di lautan, sifatnya itu adalah walaupun bangkai tapi sifatnya adalah halal. Ya, sama juga dengan hadis uhillat lana maitatan wa daman. Ya, satu kaitan dengan bangkai as-samak wal jarab, yaitu ikan dan belalang. Ini artinya bahwa bangkai ikan ini tidak diharamkan. Ditentukan cakupannya
oleh hadis ini tidak semua bangkai hukumnya diharamkan. Ada bangkai-bangkai tertentu yang diperbolehkan. Jadi bisa saja cakupan keumuman ayat Quran bisa khususkan dengan hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kaidah yang ketiga yang perlu kita sampaikan di sini kaitan dengan hal ini, bahwa tidak semua sesuatu yang sifatnya bersifat umum adalah umum, tapi dia bisa jadi bersifat adalah khusus. Satu contoh, an-nas itu sifatnya umum, tetapi bisa saja hanya mencakup persoalan tertentu. Satu contoh ayat am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Mereka orang Yahudi itu dengki, hasud dengan manusia. An-nas di sini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan sifatnya manusia secara umum. Walaupun diungkapkan dengan kata-kata an-nas, tapi maksudnya al-muradu min an-nas fina adalah baginda Nabi Muhammad SAW dan juga yang lain-lainnya. Contoh lagi, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. An-nas yang pertama adalah Abu Nu'aim bin Mas'ud. Alladzina qala lahumun nas. Ini adalah an-nas pertama. Kemudian an-nas yang kedua ini yang qad jama'u lakum adalah Abu Sufyan. Jadi walaupun diungkapkan dengan kata-kata an-nas sifatnya umum semua manusia, tapi maksudnya adalah pesan-pesan tertentu. Maka ini adalah disebut dengan nama al-am, muradu bihi khusus. Atau juga contoh lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kaitan dengan Nabi Zakaria alaihi salam ketika beliau doa dan punya anak, kemudian berseru malaikat, "Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil bahr." Kemudian berseru kepada Nabi Zakaria, malaikat di sini bukan semua malaikat, tapi maksudnya adalah Jibril. Ini adalah al-am muradu bihi khas. Kita rehat dulu sebelum kita lanjutkan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.